Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid dan sosial budaya yang ada di daerah. Ki Hajar Dewantara sendiri mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak untuk pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Hidayat Adli. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara, dan saya mengajar di UPT SDN 060812 Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan yang berpihak pada murid, di mana pembelajaran yang berpihak pada murid adalah yang memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulada, Ingmatya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus memberikan suri teladan. Ingmatya Mangunkarso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tuturi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Kemudian yang ketiga adalah mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang bertugas untuk merawat berbagai tanaman sesuai dengan kebutuhannya agar bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menanamkan budi pekerti kepada anak. Budi pekerti ini merupakan hal yang sangat penting dan telah menjadi bagian dari proses pendidikan nasional. Dalam beberapa kasus, guru hanya mengajarkan kecakapan kognitif dalam proses belajar mengajar, namun kadang lalai mengajarkan budi pekerti yang baik seperti rendah hati, saling tolong-menolong, bekerja sama, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan pendidikan itu sendiri yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menurut KHD sendiri pada dasarnya tidak harus memaksa, tidak juga membiarkan anak berkembang bebas tanpa arah. Tetapi pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya masing-masing. Pendidikan adalah prinsip kemerdekaan yang mengajarkan anak bahwa kebebasan dalam berpikir, berinovasi, dan berkreasi. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, bahkan sikap dan keterampilannya. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harusnya terpenuhi. Anak perlu merasa aman, anak perlu merasa nyaman, anak perlu merasa berharga, anak merasa perlu dicintai, dan anak merasa perlu dipahami. Karena hal tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak tersebut untuk belajar. Untuk belajar mencintai, untuk belajar menghargai, untuk belajar saling memiliki. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan dapat menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Dan sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan bagi peserta didik serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Tantangannya adalah kurangnya minat anak dalam belajar sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian solusinya adalah memilih model atau metode dan pembelajaran yang menyenangkan serta dapat bermain adalah kodrat anak. Nah, berikut ini adalah penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah. Nah, contoh dari kegiatan pembiasaan rutin dapat berupa berdoa pada saat akan mengawali kegiatan, hormat kepada bendera merah putih, sholat duha bersama, kemudian melakukan sholat zuhur berjamaah, kemudian mengadakan infak siswa, kemudian melaksanakan kebersihan kelas dan berdoa pada saat mengakhiri kegiatan. Kemudian makan bersama, kemudian senam bersama, kemudian melakukan kolaborasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang kita kenal dengan student center learning merupakan sebuah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Baik, demikianlah tugas 1.1.A.6 dalam modul 1.1 demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Indonesia. Saya Muhammad Hidayat, CGP Angkatan 10 mengucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali.